ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Terima kasih kepada teman-teman pengelola KAE, ini khususnya kelompok tani dan juga warga masyarakat sekitar yang luar biasa. Kerjasama ya, yang di atas ya, dan juga yang di pesisir. Nah, ini konsep pengelolaan lingkungan yang baik, saya kira yang harus dikembangkan oleh kita semua. Jadi semuanya harus bahu-membahu. Untuk pariwisata ini ternyata bagus sekali ya. Kalau kita lihat sejarahnya sejak tahun 80-an ternyata tidak mudah untuk bisa membuat hutan mangrove sebagus ini. Ya, menanam mangrove seperti ini butuh waktu yang panjang, maka saya titip jangan dirusak. Karena apa? Sekarang gradasi lingkungan itu demikian ekstrimnya, cuaca ekstrim sekali, dan saya belum nemu ahli yang hebat kalau nanam mangrove itu sebulan sudah 15 meter, belum nemu deh. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya canangkan pengembangan ekowisata mangrove yang ada di kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove yang ada di Muara Kali Ijo. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Ya, Pak. Pak Kapolsek ya? Pak Kapolsek enggak sama Bang Gas ya? Ya, belum. Oh, belum. Ya. Selamat datang, Pak. Perlu kami informasikan kepada Bapak Gubernur bahwa acara hari ini sudah dimulai dengan acara sosialisasi dan diskusi tentang pemanfaatan KAE mangrove. Organik apa? Organik natural tanpa sertifikat. Oh, organik tanpa sertifikat. Jadi ini orang dikasih sertifikat malah. Perlu kami sampaikan juga rangkaian acara kegiatan Bapak Gubernur ini yang pertama yaitu penanaman mangrove di lokasi ADR. Udah ekspor belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ini apa gitu? Gajah, Pak. Oh, aku boleh yang banteng ya? Bareng kamal loh. Ini apa ini? Madu kancing, Pak. Oh, madu kancing yang nganu ya? Yang besar gitu ya? Boleh. Borong, Pak. 55 sini. Ya. Oh, keren. Pernah jadi juara 1? Waduh. Wah, tasnya keren. Ada topinya.
Ganteng. Jos. Tambah muda. Oh, ini banyak pandan ya? Pandan. Iya, pandan. Wah, langsung ganteng maksimal, Pak. Maksimal ya? Iya. Itu muda. Ya. Masih di rumah. Nah ya, madunya 5 ya. Di mobil yang lanceng. Satu, dua, tiga, 4. Wah, tadi aku di Cilacap beli ini apa ini sama ya? Gula kelapa. Kalau itu aren ya? Beda ya? Oh, Jenitri yang tadi bulat-bulat ya? Banyak ya? Banyak. Pohonnya? Pohonnya ada. Ada. Pohonnya dipelihara apa liar? Dipelihara. Nah, yang nanam mangrove ini siapa? Ini anak SMK Bahari kok. Ada yang nanam nggak? Masyarakat. Yang nanam. Oh, di sana. Oke, oke. Ya, mana? Setelah acara Ya, siapa yang nanam? Coba jelasin dulu. dimohon Bapak Gubernur untuk melakukan penanaman mangrove di lokasi Oke, terus oke. Ini ditanam sejak tahun berapa? Kalau itu dari masyarakat pertama awal itu dari masyarakat dulu sekitar tahun 80-an. Tahun 80-an. 84. Dalam kesini itu udah 2000-an yang di sini. 2000-an. Ya, 2000 apa? Berkelanjutan. Oh, berkelanjutan. Ya, ya. Pemerintah support lewat KBR, Pak. Tahun 2000. Kebun bibit rakyat. Kebun bibit rakyat. 2010. 2013 sampai 2015. Oke, terus sudah ditanam. Kalau tanaman kayak gini ini kira-kira tanaman tahun berapa ini? Ini sekitar 2000-an. Jadi 21 tahunan. Oke, jadi 21 tahun ya. Lautnya sebelah mana sih? Sebelah situ ya? Iya. Dulu masih jarang Bapak, terus dibina oleh provinsi dan kabupaten, sehingga yang kosong-kosong itu sekarang sudah tertutup. Yang kosongnya Oke, mana? itu yang nomor 5, nomor 4, nomor 6. Oh, itu sekarang sudah tertutup? Sudah rapat penuh. Oh, Itu iya, oleh iya, kelompok-kelompok iya. masyarakat dan dari provinsi dan kabupaten yang Jadi ini menjadi kawasan ekosistem esensial ya, hutan mangrove. Oke, Muara Kali Ijo. Kenapa kali ini hijau? Kalau nama dulunya itu dari Ijo, desa Ijo sana. ada tempat buaya-buaya itu. Sudah Hah? Buaya? Sudah ditapah dengan SK Bapak Gubernur. Oh iya iya iya. Yo ya, yo tanam-tanam ya semua yo. Yo terus. Ya. Yo. Gimana? Oh, Pak, bebas, Pak. Bebas ya, coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tumbuh subur. Yo, semua ada pramukanya ya. Ayo pramukanya semuanya turun, ayo. Yo, kita tanam ya. Bismillahirrahmanirrahim. ini dia Bapak Gubernur sedang melakukan penanaman mangrove di lokasi arboretum yang dibersamai kepada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, diikuti para peserta baik dari masyarakat, Kadya Pansela ataupun siswa-siswa dari sekitar Kecamatan Ayah. Semoga dengan penanaman ini nanti lokasi mangrove di Ayah dapat berkembang dan dapat menjadi objek wisata yang terkenal di seantero dunia. Oh Kalau di sini kan aman ya, nggak kena abrasi sudah ya? Iya, Sudah Pak, sudah aman Pak. Ini kampung sebelah, ini sebelum ada bahkan Yes. Ini dari jenis silokarpus Pak. Jenisnya? Bedanya sama itu apa?
Kalau yang itu jenis Rhizopora ultranata. Oh gitu, ya. Ini di jenis perakarnya Pak yang beda. Filokarbon ini namanya akar rumput. Nah yang ini jenis Rhizopora ini punya keunggulan, dia punya ciri khas atas akar tunjang yang menunjang dari akar bawah. Nah ini punya nanti punya manfaat, dia akan mengumpulkan lumpur halus menjadi jaringan sedimen. Nah dari sedimen lumpur halus itu nanti akan tumbuh kehidupan baru dari plankton, ikan kecil, udang, dan plankton ya, dari semua bisa ke sana ya. Jadi selain itu akarnya juga sebagai nursery atau dia untuk menempelkan telur-telur ikan. Nah, makanya paling dominan di ayah itu kita tanam jenis Rhizopora dan familinya. Berarti ikannya berenang di sini ya? Iya, betul. Iya, ya. Iya, ketika pasang banyak ikan besar, apalagi sekarang sudah banyak ikan kakap putih atau barramundi yang dulunya sudah sangat langka, sekarang sudah banyak Itu lagi? Iya. Jadi kakap laut ini ya? Iya, kakap pinggiran, kakap karang. Kakap karang. Iya, ikan karang. Sawah di sini sekarang sudah bisa panen Bapak. Oh gitu? Iya. Karena tadinya kan kena air laut itu. Sekarang ini diredam di sini ya? Betul. Oh Iya, Bisa panen ya Pak? Iya, bisa panen sampai 3 tahun. Sawah. Iya. Kalau dulu Ayo ikut tanam semua! Ayo turun, turun. Ya, plastiknya dikumpulin ya. Yo, oke. Ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita semuanya diberikan kesehatan dan kita bisa bersama-sama untuk menikmati suasana, ya ini suasana yang sangat baik ya Pak Dekan, di hutan mangrove yang sudah dikembangkan oleh masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, stakeholder yang lain, pelaku usaha, badan usaha milik negara maupun dari universitas. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kenapa acara ini kok juga mengundang dari ini daerah atas ya Bapak Ibu ya, ada yang dari Karangdaya, mungkin ada yang dari Sempor, apa mungkin alasannya ya, karena begini Bapak Ibu ya, permasalahan lingkungan itu tidak hanya diakibatkan oleh masyarakat pesisir ya, permasalahan lingkungan di pesisir tidak selalu diakibatkan oleh masyarakat pesisir, tapi bisa jadi kita-kita yang di daerah atas itu mungkin ya membuang sampahnya sembarangan sehingga ke bawah air sungai, airnya masuk ke muara. Nah di sini ada sampah numpuk. Nah kasihan yang ada di sini. Sehingga harapannya tentu Bapak Ibu yang dari daerah atas yang hadir pada siang hari ini nanti dapat sama-sama diskusi dengan teman-teman kami, yang intinya bisa menularkan ilmu yang didapat pada siang hari ini kepada masyarakat yang lain. Kemudian permasalahan lahan kritis ya, hutan di daerah atas yang tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan erosi, sedimentasi akan masuk ke sungai dan nanti akan juga berpengaruh kepada wilayah pesisir. Ya, jadi kita harus kerjasama ya, yang di atas ya dan juga yang di pesisir. Nah, ini konsep pengelolaan lingkungan yang baik saya kira yang harus dikembangkan oleh kita semua. Jadi semuanya harus bahu-membahu. Ya, tadi saya dapat cerita nih dari teman-teman, oh, ini sampahnya dari mana ya? Oh, ini baru kita bersihkan, ternyata kemarin rob masuk lagi ya. Berarti bisa jadi dampak yang terjadi di satu daerah tidak selalu diakibatkan oleh daerah itu sendiri, tapi juga oleh daerah lain. Jadi kita harus bahu-membahu untuk sama-sama menyelamatkan lingkungan. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman pengelola KAIE, ini khususnya kelompok tani dan juga warga masyarakat sekitar yang luar biasa. Tadi saya dapat cerita katanya di sini itu sebelum ada hutan mangrove-nya itu di sini nggak bisa panen Pak Dekan. Katanya begitu ya. Tapi saya kira ini menjadi pembelajaran oleh kita bersama bahwa pengelolaan lingkungan ini bisa menjadi daya dorong terhadap ekonomi ya. Jadi kalau kita sudah berprinsip bagaimana kita mengelola lingkungan, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi.
Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan sambutan pada siang hari ini sambil kita menunggu kerawan Bapak Gubernur yang nanti akan bersama-sama kita menanam mangrove di KEE dan juga nanti dialog dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran apa saja nih yang bisa dilakukan oleh para pelajar yang ada di sini ini dalam pelestarian maupun pengembangan KEE? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk adik-adik yang pelajar, sekarang kan nggak tahu ya, model kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, wahana KEE ini juga bisa menjadi media untuk mengoptimumkan kurikulum media belajar itu. Jadi bisa mengeksplor bagaimana KEE itu dari A sampai Z isinya apa, terus bagaimana interaksi antara komponen itu. Saya kira nanti adik-adik semua itu bisa tentu mendapatkan banyak sekali pelajaran atau pengalaman yang itu langsung dipraktekkan. Saya kira tidak hanya kita belajar di ruang kelas, tapi langsung praktek di lapangan. Nah, perannya salah satunya itu ikut terlibat di event-event tertentu, apakah dengan skema-skema kemah gitu ya, ekstrakurikuler atau pendidikan karakter. Itu saya kira bagus untuk nanti bisa bekerja sama kelompok pengelola dengan pihak sekolah, yang kemudian nanti bisa berlanjut, dan itu saya kira sangat bagus sekali. Tapi juga tentu harus ada masyarakat sekitar itu diberdayakan, Ibu Emil. Jadi nanti aspek pemberdayaan ini akan disampaikan oleh Pak Hartana. Ini bagaimana kira-kira, tentu tidak hanya satu pihak. Kita sudah menggunakan mengadopsi forum kolaborasi. Terus kita menginginkan ini tidak dikelola oleh satu bidang atau satu sektor saja, multi sektor, multi pihak. Nah, ini nanti Pak Hartana ini yang akan menyampaikan. Saya kira itu, Ibu Emil. Terima kasih. Baik, mungkin silakan Pak Hartana bisa langsung diceritakan. Terima kasih Ibu Bapak yang kami hormati, adik-adik yang kami cintai. Langsung saja dari cerita Pak Mahfud dan Pak Yoyo untuk mewujudkan KEE yang baik, ekowisata yang baik, penanganan lahan kritis yang baik, itu banyak sekali stakeholder yang terkait, yang terlibat. Salah satunya adalah KTH. KTH ini identik dengan binaan kami dari JDK dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Untuk menuju itu memang harus perlu yang namanya KTH handal. Cuman tidak hanya nama toh, tapi benar-benar ada kegiatan-kegiatan yang real di dalam KTH itu. Bahwa untuk pembinaan secara rutin dari teman-teman penyuluh di setiap KTH itu memang sangat-sangat diperlukan agar KTH ini bisa menangani khususnya di sektor kehutanan dan pertanian pada umumnya. KTH yang perlu bagus itu harus benar-benar ada pertemuannya, ada administrasinya, ada kegiatannya, ada pengurusnya. Itu mudah diucapkan, tetapi pelaksanaan di lapangan sangat-sangat membutuhkan energi dan pendampingan teman-teman penyuluh. Untuk menuju ke sana, peran pemerintah, baik itu pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi, untuk saling berkolaborasi, saling bekerjasama dalam mewujudkan tadi KEE, penanganan kritis, ekosistem ini, dalam mewujudkan kelompok tani handal ini sangat-sangat perlu terus dikegiatan, terus dikembangkan. Tidak hanya dalam teori saja, tapi harus melalui praktek-praktek, percontohan-percontohan, bimbel-bimbel yang ada di kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Maka ini kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KTH ini harus
selalu dibina, selalu berkesinambungan, dan tidak henti-hentinya selalu disupport, baik itu support semangat maupun support dana. Karena pembinaan yang berhenti ini akhirnya akan KTH ini akan berhenti juga. Di dalam pembinaan KTH yang baik itu harus ada 3 syarat yang terpenuhi. Yang pertama adalah sehat organisasi, gitu. Terus sehat dalam usaha dan sehat dalam mengembangkan karir atau usaha dalam kelompok itu. Saya kira anak pembinaan KTH ini diceritakan sebetulnya sangat-sangat banyak, tetapi kita waktu kita yang terbatas, untuk sementara saya cukupi sekian. Nanti action yang penting itu action teman-teman penyuluh yang ada di lapangan, bagaimana untuk mewujudkan KTH-KTH yang ada di CDK 8 itu menjadi KTH yang mandiri. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Saya Bambang Triadi, Ketua KTH Tangsela. Kami ada di sini dulu itu sejarahnya mangrove ini ditanam oleh masyarakat dan kegunaannya dari masyarakat itu untuk kayu bakar. Melihat itu semua, kami ingin mangrove di sini itu jadi. Makanya kami bentuk kelompok bersama teman-teman dan penyuluh kehutanan di sini untuk menyadarkan masyarakat bahwa mangrove itu penting untuk desa Ayah. Jadi kami bersama teman-teman mulai membangun sebuah kelompok untuk menyadarkan masyarakat bahwa mangrove itu banyak gunanya dan banyak fungsinya di sini. Dari itu semua, masyarakat mulai sadar. Yang dulunya masih mau nembang, alhamdulillah hari ini sudah mau menanam. Saya beri aplaus untuk masyarakat desa Ayah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya canangkan pengembangan ekowisata mangrove yang ada di kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove yang ada di Muara Kali Ijo, yang kata sejarahnya dulu ada Buto Ijo. Bener ya? Oh, buaya hijau, ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah mendengar ceritanya cukup bagus. Ternyata mangrove ini yang sudah sejak tahun 80-an, 84 sudah sampai setinggi ini, dan tentu saja pasti akan punya manfaat meskipun tidak serta-merta. Tapi ingat ya, menanam mangrove seperti ini butuh waktu yang panjang. Maka saya titip jangan dirusak. Saya aja lagi negosiasi ini di Demak ya, tol Semarang Demak, karena area mangrove-nya mau dipindahkan, mau dibabat. Saya bilang, apakah tidak bisa mencari tempat yang lain? Atau kalau mau dibabat bisa nggak itu? Diambil mangrove-nya, pohonnya, ditanam di tempat lain. Kita kasih tantangan. Karena apa? Sekarang gradasi lingkungan itu demikian ekstrimnya. Cuaca ekstrim sekali. Dan saya belum nemu ahli yang hebat kalau nanam mangrove itu sebulan sudah 15 meter. Belum nemu saya. Kalau ada ahli yang hebat-hebat atau dukun, suruh datang ke saya. Tidak bisa ya. Nah, apa artinya? Partisipasi dari Bapak itu menjadi penting. Ada dari masyarakat, dari kelompok peduli aktivis kampus ya. Terus kemudian kelompok hobi barangkali, dan kita akan bisa coba optimalkan, betul-betul optimalkan fungsi-fungsi yang ada ini, termasuk nanti pasti itu hutan-hutan itu nanti akan bisa dipakai bersemayamnya para ikan-ikan. Ya, mereka bertelur di sana, terus kemudian mereka hidup dan pasti akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dijaga, ditanam terus, dipelihara dengan baik.
kemarau basah ini ada yang melihat sebagai satu bencana. Karena ini mestinya sudah kemarau, tapi kok masih hujan. Maka ini kemarau basah. Sebenarnya kalau kita menjadi umat yang bersyukur, maka sebenarnya Allah lagi kasih kepada kita rezeki. Silahkan kamu bertani karena masih ada hujan. Syukuri saja, tidak usah protes gitu ya. Nah, kita butuh orang-orang ahli, baik dari pemerintahan maupun dari kampus, untuk mendampingi bagaimana mensikapi situasi ini agar kemudian kita tetap bisa bertahan. Dan tentu saja pasti manfaat dari mangrove ini banyak. Saya belum mendengar cerita lebih banyak, tapi beberapa pengalaman dari tempat lain, pewarna, ada yang dimakan, terus kemudian ya kalau zaman dulu diambil kayunya dipakai untuk arang, tapi sekarang mungkin tidak lagi diambil pilihan-pilihan itu. Selamat Bapak Ibu, dijaga. Mungkin saya derek titip kepada komunitas-komunitas kelompok peduli yang punya pengetahuan, termasuk mungkin perusahaan, kampus ya, bisa ikut mendesain. Ya, nanti ada CSR dari BUMN, kita minta masukan. Yuk kita desain untuk pariwisata. Seperti apa nanti visualnya? Mungkin dari titik, kalau dari kampus Pak, mahasiswanya kirim aja KKN Pak. KKN-nya nggak boleh putus. Jadi kalau bulan ini sebulan dia KKN, pada saat bulan kedua dia ditarik, sudah ada yang masuk lagi. Jadi nggak putus. Kalau itu setahun atau mungkin 2 tahun dengan proyek yang disiapkan, mungkin justru di tangan mahasiswa akan berhasil juga. Matur nuwun, selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur berkenan menandatangani prasasti yang disaksikan oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini jalannya lewat mana? Ya. Lewat sana. Oke, ya, kita jalan. Wisata ini ternyata bagus sekali ya. Kalau kita lihat sejarahnya sejak tahun 80-an ternyata tidak mudah untuk bisa membuat hutan mangrove sebagus ini. Anda lihat bentuknya bagus banget gitu ya. Dan ikhtiar untuk menahan abrasi bisa terlihat. Nah, sekarang yang masih ada persoalan nanti intrusi laut yang di lahan pertanian sebelahnya.